itu udah pasti maunya Allah ya gitu. Doa dan ibadah untuk mereka yang pembenci ya tetap akan ada pikiran negatif terus kan. Yang positif ya tetap positif gitu. Cuman kalau saya lagi mau fokus untuk yang punya pikiran positif aja gitu. Karena capek loh, negatif tuh energinya sih dahsyat bener. Jadi pengen cari ketenangan sendiri aja. Berhubungan sama manusia ya, bener-bener kalau kita nggak pinter-pinter kita jadi nyaris tragis loh. Hmm. Ketemu menyakiti orang itu juga bisa. Dan ini kayaknya kalau menurut kayaknya ribet lagi relate Iya. Hmm. kita yang sedang dihadapi aja. Ya kayaknya kalau judul kan rata-rata relate sama semua orang lah, cerita-ceritanya masing-masing gitu. Itu yang saya ya nggak usah ngambil judul yang susah-susah lah gitu. Ambil yang relate-relate aja, yang orang mudahin gitu. Setiap yang mungkin punya tadi mungkin pemaparan adik soal adopsi sendiri memberikan masukan gitu kan susah lah para jamaah. Iya, pasti menurut saya masukannya. Jadi bagaimana kita menyakiti orang dengan lisan, dari kata-kata itu, eh, dampaknya seperti apa gitu. Itu kan bukan menakut-nakuti tapi mengingatkan untuk kita bisa lebih baik lagi gitu. Jadi ternyata dari ucapan dan lisan itu bisa membuat orang tuh sampai malu, sampai sakit, sampai iya bisa jadi dendam gitu. Cuman kalau aku mengambil dari sisi yang eh, meminta diajarkan untuk bagaimana cara kita menyelesaikannya tanpa kita menyakiti gitu. Ya ini kan sedikit kajian Ya. Mm-mm. umroh gitu sebentar lagi akan Oh. gitu. Siapa sih mungkin kalau kita menyikapi apakah ini sebuah gift dari Allah gitu artinya selama ini kita menghadapi situasi Mm-mm. gitu. Ini Allah kasih Mm-mm. juga gitu. Ketika semuanya kita serahkan ya, saya percaya pasti Allah yang terbaik. Bahkan saya duduk di sini pun itu udah pasti maunya Allah ya gitu. Cuman kan ketika kita berbicara tentang kita larinya ke eh, doa dan ibadah untuk mereka yang pembenci ya tetap akan ada pikiran negatif terus kan. Yang positif ya tetap positif gitu. Cuman kalau saya lagi mau fokus untuk yang punya pikiran positif aja gitu. Karena capek loh, negatif tuh energinya sih dahsyat bener. Oh, dahsyat bener. Dahsyat bener, masya Allah ya. Jadi artinya mencoba untuk terus belajar Hmm. berpikir positif itu Ya, karena mungkin itu bisa mengganggu jiwa kita juga gitu. pikiran ya pasti. Makanya saya bilang, terkadang kita ada selalu berkomunikasi dengan orang yang negatif thinkingnya terlalu over. Akhirnya apapun yang lo lakukan ya akhirnya tetap salah aja. Lo kasih baik pun tetap nggak akan. Lo intinya lo salah aja. Umur itu Ya pasti. Jadi ini sedang ada luka gitu. Sedang terluka yang posisinya nanti gue gini ini gini gitu. Jadi saya bingung sendiri gitu. Bingung sendiri. Ketika saya lagi bingung gitu, akhirnya saya wudhu lagi, saya sholat lagi gitu. Jadi pengen cari ketenangan sendiri aja. oke itu dengan memproses ini juga menjadi tenang batin juga Iyalah pasti. Kita kemana lagi larinya? Ya kan? ya ini gitu kalau artinya kita tahu lah gitu mungkin masyarakat khususnya para fans Ruben juga yang memang apa ya berarti mengikuti perjalanan karir dari nol bahasanya sampai puncak karir gitu sampai ya, memiliki semuanya gitu. Terutama yang kita yang jadi sorotnya adalah berjuang mati-matian untuk bisa membangun rumah yang waktu itu gitu ada justru malah dimanfaatkan Gini mas, saya itu bukan lahir dari anak orang kaya. Saya bukan dari orang yang punya, tapi cukup. Kami lahir dari keluarga yang serba cukup. Jadi segala pencapaian yang kami miliki, terutama yang saya miliki itu adalah hal yang buat saya harus saya hargai, gitu ya. Apalagi kan posisinya ini berpisah, bukan hal atau kemauan kita ya gitu.
Cuman ya ini sedikit berbeda ceritanya kayaknya. Makanya kalau yang terjadi, bagaimana saya berproses untuk membangun rumah itu, untungnya ada vlog. Untungnya ada vlog. Kadang-kadang suka ada yang amnesia ya. Jadi itu yang aku bilang, ya adanya kita pala buat kaki, kaki buat pala gitu. Usahain ya. Benar-benar dahsyat, benar Masya Allah. Jadi saya cuma bilang, ya mau nggak mau deh gue gitu. Saya cuma bilang udah mau nggak mau deh gue. Nggak bisa ngomong apa-apa. Mau ngomong apa lagi yang kita lakuin? Semuanya kayaknya ya untuk pembenci yang mendukung. Tapi kan di sini yang mau dibahas apa sih, orang dibahas cuma ketemu anak. Iya. Akhirnya ya alhamdulillah dapat apa ya? Saya dapat ketenangan lewat sebuah masalah gitu. Dan ketika saya menyelesaikan masalah itu ya lewat jalur langit, ya kayak udah percaya aja udah gitu. Tapi nggak tahu deh Allah kapan mau, ketika kita lagi dijabah gitu doanya, kita nggak tahu tuh dari sholat yang mana, iman yang mana. Tapi saya cuma percaya Allah baik benar gitu. Dia tidak akan biarkan saya begini gitu. Jadi saya cuma bilang, ya Allah, pokoknya langkah hamba, kaki, terus juga mulut dari ucapan saya, dan juga tangan saya ketika saya memberi atau saya menerima, atau tangan saya memang yang saya gunakan untuk mencari rezeki, itu Allah mudahkan gitu. Kenapa aku bilang ya harus Allah mudahkan? Karena nggak ada alasan lain loh untuk mau ngandelin manusia untuk kasus ini. Untuk nggak bisa. Mereka punya kepentingan masing-masing dan saya percaya itu gitu. Tapi artinya untuk netizen yang akhirnya hampir semua ya, kalau saya baca tuh hampir semuanya ikut berarti gitu. Dia mau banget itu orang tapi dia sendiri gitu. Kalau saya cuman bilang si pria ini sudah terlalu jauh, sehingga berhadapan dengan orang yang diam, semakin dia nggak ngerti gitu. Tapi saya yakin dia sudah dewasa kan gitu. Saya cuman meminta untuk gini, kalau sama-sama parenting tentang keluarga, harusnya seperti apa ya, atau enggak begini bla bla bla. Jadi bukan melarang dia sama ibunya, bukan. Tapi dari anak saya itu, saya cuman bilang, ya ini saya ingin berjalan sama anak saya gitu. Tapi kan babi bebo, wah rumitnya kanan kiri. Jadi saya cuma bilang gini, iya memang rumah itu adalah hal yang memang sudah disepakati gitu. Tapi kok mengingatnya kesini, obrolan yang nyampe di kuping saya gitu, kalau rumah itu apa ya kata-katanya itu, kalau rumah itu bukan saya yang beli gitu, bukan ini yang beli. Terus dan sampai saya nonton ini berita tentang Gojek, gue nggak mau nonton ya, karena buat saya gini, ya Allah ya Robbi, berhubungan sama manusia ya, bener-bener kalau kita nggak pintar-pintar kita jadi nyaris tragis loh. Tapi saya cuman gini, ya Allah, mudah-mudahan Allah dengerin, Allah jabah gitu ya. Saya kepingin sekali ibaratnya bisa memberikan kebahagiaan buat anak saya sendiri gitu. Jadi kadang-kadang netizen nih kemana-mana ngomongin tentang itu lagi gitu. Jadi saya cuma bilang gini, ini bukan masalah baper dan nggak baper ya, tapi ini lu ngomongin tentang logika aja, ya kan? Lu ngomongin tentang logika. Ya kalau itu nggak imbang, ya saya pasti akan marah gitu. Makanya kalau ngomongin dari sisi itu ya harusnya tidak mudah ya untuk bisa bolak-balik masuk ke dalam rumah gitu. Itu sih.
Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.